Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Noviantara, mahasiswa Universitas Kesehatan Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari resume keperawatan tentang asuhan keperawatan pada pasien demam tipoid di RSUD Pangkep. Untuk nama pasiennya di sini Nona M, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan. Untuk diagnosa medisnya demam tipoid. Keluhan utama demam sudah dirasakan sejak 3 hari yang lalu. Terus untuk data subjektifnya, pasien datang ke UGD RSUD Pangkep diantar oleh keluarga dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Pasien juga mengeluh merasakan mual, muntah sejak 1 hari yang lalu. Terus ada nyeri ulu hati dan pusing. BAB dan BAK-nya masih dalam batas normal. Untuk data objektif, turgor kulit pasien kurang elastis dan tampak pucat. Mukosa bibir pasien terlihat kering. Pasien tampak merasa nyeri. Untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 100/70 mmHg. Untuk nadinya 95 kali per menit. Untuk respirasi 20 kali per menit, dan untuk suhunya di sini 39 derajat Celcius. Untuk diagnosa yang saya angkat di sini ada 3. Untuk yang pertama itu ada hipertermi berhubungan dengan dehidrasi, di mana untuk data subjektifnya di sini pasien datang ke UGD RSUD Pangkep diantar oleh keluarga dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Dan untuk DO-nya, mukosa bibir pasien terlihat kering. Dan untuk tanda-tanda vitalnya, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 95 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan untuk suhunya 39 derajat Celcius. Dan untuk diagnosa yang kedua, di sini saya mengangkat defisien volume cairan berhubungan dengan asupan cairan kurang. Untuk DS-nya, pasien mengeluh demam sejak 3 hari yang lalu, dan juga pasien mengeluh merasakan mual dan muntah. Untuk DO-nya, turgor kulit pasien kurang elastis dan tampak pucat. Mukosa bibir pasien terlihat kering. Dan untuk tanda-tanda vitalnya sama seperti tadi yang di atas. Untuk diagnosa yang ketiga, di sini saya mengangkat mual yang berhubungan dengan terpajan toksik. Untuk data subjektifnya di sini pasien juga mengeluh mual dan muntah sejak 1 hari yang lalu. Untuk intervensi keperawatannya di sini untuk diagnosa nyeri, saya mengangkat NOC-nya termoregulasi dengan label 0800. Yang pertama di sini hipertermia berat 1 menjadi ringan 4. Terus yang kedua ada dehidrasi dari sedang 3 menjadi tidak ada 5. Sedangkan untuk NIC-nya di sini saya mengangkat perawatan demam dengan label 3740. Untuk indikator yang pertama pantau suhu dan tanda vital lainnya. Terus indikator yang kedua monitor warna kulit dan suhu. Indikator yang ketiga beri obat atau cairan IV, misalnya antipiretik, agen antibakteri, dan agen anti menggigil. Untuk indikator yang keempat, tutup pasien dengan selimut atau pakaian ringan tergantung pada fase demam, yaitu memberikan selimut hangat untuk fase dingin, menyediakan pakaian atau linen tempat tidur ringan untuk demam dan fase bergejolak atau flus. Dan untuk yang kelima, dorong konsumsi cairan. Dan yang keenam, lembabkan mukosa bibir dan hidung yang kering. Sedangkan untuk diagnosa yang kedua, untuk defisien volume kurang, di sini untuk NOC-nya saya mengambil hidrasi dengan label 0602, di mana untuk indikator yang pertama di sini turgor kulit dari cukup terganggu 3 menjadi tidak terganggu 5. Terus membran mukosa lembab dari cukup terganggu 3 menjadi tidak terganggu 5. Dan peningkatan suhu tubuh dari berat 1 menjadi ringan 4. Sedangkan untuk NIC-nya di sini saya mengambil manajemen cairan. Untuk indikator yang pertama ada jaga intake atau asupan yang akurat dan catat output pasien. Terus yang kedua, monitor status hidrasi, misalnya membran mukosa lembab, denyut nadi adekuat, dan tekanan darah ortostatik. Terus yang ketiga, monitor tanda-tanda vital pasien.
Yang keempat, berikan terapi IP seperti yang ditentukan. Yang kelima, berikan cairan dengan tepat. Dan yang keenam, tawari makanan ringan, misalnya minuman ringan dan atau buah-buahan segar, jus atau jus buah. Dan untuk diagnosa yang ketiga, di sini saya mengambil NOC-nya keparahan mual dan muntah dengan label 2107. Untuk indikator yang pertama, frekuensi mual dari sedang 3 menjadi tidak ada 5. Dan untuk indikator yang kedua, frekuensi mual dari sedang 3, frekuensi muntah dari sedang 3 menjadi tidak ada 5. Dan untuk NIC-nya saya mengambil manajemen mual dengan label 1450. Untuk indikatornya di sini yang pertama, dorong pasien untuk belajar strategi mengatasi mual sendiri. Terus untuk yang kedua, dapatkan riwayat diet pasien seperti makanan yang disukai dan yang tidak disukai serta preferensi makanan terkait budaya. Untuk yang ketiga, identifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap mual, misalnya seperti obat-obatan dan prosedur. Yang keempat, ajari penggunaan teknik non-farmakologi, misalnya biofeedback, hipnosis, relaksasi, imajinasi terbimbing, terapi musik, distraksi, dan akupresur untuk mengatasi mual. Yang kelima, berikan cairan bening dingin yang bersih dan makanan yang tidak berbau dan tidak berwarna yang sesuai. Untuk yang keenam, berikan informasi mengenai mual seperti penyebab mual dan berapa lama itu akan berlangsung. Yang ketujuh, monitor efek dari manajemen mual secara keseluruhan. Untuk implementasinya, di sini untuk yang pertama, untuk yang hipertermi, implementasinya memantau suhu dan tanda-tanda vital lainnya. Terus yang kedua, memonitor warna kulit dan suhu. Yang ketiga, memberi obat atau cairan IV, misalnya antipiretik, agen antibakteri, dan agen anti menggigil. Yang keempat, menutup pasien dengan selimut atau pakaian ringan, tergantung pada fase demam, yaitu memberikan selimut hangat untuk fase dingin, menyediakan pakaian atau lainan tempat tidur untuk mengurangi demam dan fase bergejolak atau flus. Yang kelima, mendorong konsumsi cairan. Yang keenam, melembabkan mukosa bibir dan hidung pasien yang kering. Untuk defisit volume kurang, untuk implementasinya di sini yang pertama, menjaga intake atau asupan yang akurat dan catat output dari pasien. Yang kedua, memonitor status hidrasi, misalnya membran mukosa lembab, denyut nadi adekuat, dan tekanan darah ortostatik. Yang keempat, memonitor tanda-tanda vital pasien. Yang kelima, memberikan terapi IV seperti yang sudah ditentukan. Yang kelima, memberikan cairan dengan tepat. Yang keenam, menawari makanan ringan, misalnya seperti minuman ringan dan buah-buahan segar atau jus buah. Dan untuk yang diagnosa ketiga, untuk mual, di sini untuk implementasinya yang pertama, mendorong pasien untuk belajar strategi mengatasi mual sendiri. Terus yang kedua, mendapatkan riwayat diet pasien seperti makanan yang disukai dan yang tidak disukai, serta preferensi atau makanan yang terkait budaya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap mual, misalnya obat-obatan dan prosedur. Yang keempat, mengajari penggunaan teknik non-farmakologi. Terus yang kelima, memberikan cairan bening dingin yang bersih dan makanan yang tidak berbau dan tidak berwarna yang sesuai. Yang keenam, memberikan informasi mengenai mual, seperti penyebab dari mualnya dan berapa lama mual itu akan berlangsung. Yang ketujuh, memonitor efek dari manajemen mual secara keseluruhan. Untuk evaluasi tindakannya di sini untuk yang diagnosa hipertermi, di mana untuk evaluasi subjek, di sini pasien mengatakan masih merasakan demam, tapi demamnya sudah lumayan berkurang. Terus juga pasien mengatakan teknik kompres hangat efektif untuk mengurangi demam. Di sini untuk objektifnya, suhu pasien berkurang dari 39 derajat Celcius menjadi 37,9 derajat Celcius.
Untuk analisisnya di sini masalah hipertermi pasien belum teratasi. Untuk termoregulasinya hipertermi dari berat 1 menjadi ringan 4. Untuk planningnya di sini intervensi dilanjutkan. Terus yang kedua untuk defisien volume cairan, untuk evaluasinya di sini untuk subjektifnya pasien mengatakan demam sudah mulai berkurang. Untuk objektifnya di sini turgor kulit pasien sudah mulai elastis kembali, mukosa bibir pasien sudah mulai lembab. Suhu 37,9 derajat Celcius. Untuk analisisnya masalah defisien volume cairan belum teratasi. Di sini peningkatan suhunya masih tinggi. Untuk planningnya intervensi dilanjutkan. Untuk diagnosa yang ketiga untuk mual berhubungan dengan terpajan toksik. Di sini untuk subjektifnya pasien mengatakan sudah tidak merasakan mual dan muntah lagi. Untuk objektifnya pasien terlihat sudah ada nafsu makan kembali. Untuk analisisnya di sini masalah mual sudah teratasi. Untuk planningnya intervensi dihentikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.